Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Asriana Muhammad dengan NIM 231350113. Saya mahasiswa aktif semester 4 program studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Arab dan Dakwah Institut Agama Islam dan Manado. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan sebuah hashtag atau tagar yang namanya itu kabur aja dulu. Ya, tagar ini sempat rame di berbagai sosial media Indonesia yang ia tuh sebagai bentuk gerakan kolektif yang mengajak kaum muda terdidik pindah ke luar negeri. Tagar ini berangkat dari sebuah fenomena atau bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintah atas ketidakstabilan ekonomi politik dan juga ketidakpastian hukum. Padahal fenomena ini bisa menjadi perkara serius karena menimbulkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang berkualitas bermigrasi ke negara lain. Jika demikian, Indonesia benar-benar akan kehilangan sumber daya manusia berkualitas yang seharusnya itu menjadi tulang punggung pembangunan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi. Menurut data Drone Emprit, hashtag atau tagar kabur aja dulu ini sebenarnya sudah mulai beredar pada September 2023 pada platform X dan juga sosial media online yang lainnya. Kemudian mulai naik pada pertengahan 2024 yang mencapai puncaknya pada awal 2025. Tagar ini terlacak diunggah oleh akun @amoraheta pada 8 Januari 2025 yang akhirnya viral pada 14 Januari 2025. Dari sisi umur, profil demografis pengguna yang berusia 19 sampai dengan 25 tahun yang ikut meramaikan hashtag kabur aja dulu sebesar 50,81%. Sementara pengguna yang berusia kurang dari 18 tahun sebanyak 30,41%. Dan dari sisi gender, separuh lebih hashtag kabur aja dulu disampaikan oleh laki-laki. Secara demografis, berdasarkan survei data Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada Februari 2024, terdapat 149,38 juta orang dengan angkatan kerja dengan tingkat pengangguran 4,82%, atau ada sebanyak 7,2 juta orang yang menganggur. Sementara itu, pada Februari 2024 pun dari 44,41 juta orang kaum muda dari usia 15 sampai dengan 25 tahun, sekitar 19,30% itu sedang tidak sekolah atau tidak bekerja dan juga tidak sedang mengikuti training. Data Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2019-2022 menunjukkan sekitar 3.902 warga Indonesia berubah menjadi warga negara Singapura dan sekitar 1.000 mahasiswa rentang usia 25 sampai 30 tahun itu berpindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura. Alasan utama orang-orang ini pindah dari Indonesia adalah karena kesempatan kerja, infrastruktur, dan juga pendidikan yang lebih baik. Pertimbangan lainnya adalah perbandingan upah dan juga indeks perdamaian di negara lain, termasuk kestabilan politik, tindak kejahatan, dan juga kerentanan terhadap bencana alam. Sebenarnya, pemerintah tidak perlu merasa alergi terhadap berbagai wacana yang dimunculkan publik, seperti hashtag kabur aja dulu. Sebab, dalam konteks negara demokrasi, hal ini termasuk intelektual diskurs yang wajar. Dan respon defensif seperti menganggap tidak cinta tanah air atau bahkan jangan balik lagi, justru membuat generasi muda merasa pemerintah tidak memiliki itikat yang baik dalam merespon aspirasi mereka. Pemerintah sebaiknya fokus pada reformasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mengapa? Karena Indonesia sendiri sebenarnya masih menghadapi persoalan klasik, yakni ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan dunia kerja. Berdasarkan data Sakernas BPS 2023 menyatakan bahwa mayoritas lapangan pekerjaan di Indonesia itu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, pada kenyataannya, pada data Dapodik atau data pokok pendidikan
Jumlah siswa SMK terbanyak saat ini justru di bidang TIK, teknologi dan rekayasa, dan juga bisnis manajemen dengan total presentase 80%. Di mana ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan ini, sebaik secara vertikal maupun horizontal, akan menghambat optimalisasi produktivitas SDM. Dukungan pemerintah melalui beasiswa pendidikan tinggi seharusnya berjalan seiring dengan upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang baik. Agar apa? Agar suplai tenaga kerja dapat terserap ke dunia kerja. Selain itu, perlu adanya perbaikan struktural untuk mendukung iklim pasar melalui perbaikan birokrasi, stabilitas politik ekonomi, dan juga kepastian hukum. Kejelasan regulasi, koordinasi yang baik antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur, dan juga kualitas SDM terdidik dan sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Jika tidak teratasi, public trust terhadap negara akan semakin memburuk dan menambah kesenjangan yang ada.